Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita pada hari ini 17 Maret 2023 berjudul Ketegasan Allah. Firman Tuhan mengatakan di 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ada pelajaran penting dari ayat itu. Allah tidak menyayangkan orang-orang yang tidak mendengar peringatan-peringatannya. Maka kita harus terus berjuang, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sampai kita bisa merasakan kegentaran akan Allah. Allah adalah Allah yang bisa bersikap tegas. Jadi kalau Allah belum bersikap tegas, bukan berarti tidak. Belum itu bukan tidak. Perhatikan juga apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada hari di mana Tuhan akan mendatangkan penghukuman. Allah bersikap tegas kepada mereka yang tidak memperhatikan, tidak menghargai peringatan-peringatannya. Di ayat yang lain, 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di ayat sebelumnya dikatakan, orang yang mengejek Tuhan dengan ejekan-ejekan, yaitu dengan hidup menurut hawa nafsu, mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Dengan kata lain, mana sikap tegas Allah? Mana penghukuman yang katanya akan didatangkan? Selanjutnya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah akan bersikap tegas pada waktunya. Jangan hanya kita melihat satu aspek saja. Dari kasih, kesabaran, belas kasihan, kemurahan dan kebaikannya saja. Tapi juga ketegasan Allah akan dinyatakan pada waktunya. Dan itu sungguh-sungguh mengerikan. Kalau malaikat-malaikat yang berbuat dosa Dia lemparkan ke dalam neraka. Demikian pula dengan orang-orang yang tidak memperhatikan peringatan-peringatannya. Dan kenyataannya, seperti yang difirmankan Tuhan, kita lihat orang-orang mengolok-olok Tuhan dengan tindakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi kalau kita hidup menurut hawa nafsu kita termasuk kelompok ini. Sekalipun kita rajin pergi ke gereja, menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi pendeta. Namun, kalau masih menuruti hawa nafsu, maka kita termasuk dalam kelompok pengejek-pengejek Tuhan. Sejujurnya, ada di antara kita yang termaksud orang yang menganggap remeh janji Tuhan. Di dalam kedalaman hatinya, ia berkata, semua baik-baik saja tuh. Aman-aman saja. Jangan main-main. Kalau kita menyadari masih hidup dalam hawa nafsu, jangan kita teruskan. Kalau kita tetap teruskan, berarti kita melawan Tuhan. Kita ke gereja belumlah sebagai bukti atau pernyataan kalau kita tidak mengejek Tuhan. Daging kita ini harus dimatikan. Jangan pura-pura tidak tahu, apalagi tidak peduli. Hawa nafsu daging, ambisi dan segala keinginan dalam jiwa yang tidak sesuai dengan Roh Kudus harus dimatikan. Maka kita harus banyak berdoa dan berpuasa supaya kita peka terhadap kehendak Allah. Kita harus merendahkan diri di kaki Tuhan, seakan-akan kita mau mencium dan menjilat kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengasihimu.
kita mematikan daging kita dengan tekad, itu pasti bisa. Kalau kita mau dan nekat, kita bisa. Jangan anggap remeh. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 10-11 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Memang kita dipanggil untuk suci, kudus seperti Bapa adalah kudus. Tuhan pasti memberi peringatan-peringatan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menuruti peringatan Tuhan ini. Setan dalam kelicikannya bisa berbicara kepada kita bahwa kita tidak mengejek. Kita hanya menunda saja. Menunda itu menghina atau mengejek juga. Karena kita bisa mati mendadak. Setan itu menipu. Kalau kita mau bertobat hari ini, jangan kita keraskan hati. Jangan menunda. Kita tidak bermaksud mau jadi jahat, tetapi karena kita menunda, kita jadi jahat. Ingat, kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan itu mengerikan karena kita berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Kita tidak bisa menghindari anak cucu kita dari dunia yang gelap. Dunia sudah terlalu jahat. Di rumah kita bisa menjagai. Di luar belum tentu bisa kita jagai. Maka kita harus memiliki terang yang sekuat-kuatnya agar anak cucu kita bisa diselamatkan. Kita harus ekstrim, se-ekstrim-ekstrimnya. Se-ekstrim mungkin tanpa batas. Selamat berjuang untuk hidup ekstrim tanpa batas bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.